Nanya, hilang suara. Yang pertama, orang menyembah Allah. Ini ada 7, satu ahlu tauhid, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani, yang keempat Sobiin, yang kelima Majusi, yang keenam musyrikin, yang ketujuh munafikin. Jadi yang pertama ahlu tauhid, tapi dia melakukan perbuatan dosa. Yang kedua Yahud, yang ketiga Nasara, yang kelima Sobiin. Sobiin itu gambarannya kalau dulu penyembah bintang atau orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa di langit, ya gambarannya seperti Zeus dan segala macamnya, Apollo dan segala macamnya lah. Majusi, ya, terus musyrikin, terakhir. Iya, suaranya hilang. Kami jelas itu, Bu. Saya jelas mendengarnya suara Ustadz. Suaranya kok hilang. Mungkin sinyal Ibu. Kalau di saya jelas, di kami jelas Ibu. Wonten malih yang lain? Ini ada pertanyaan di chat Ustadz. Orang seperti apa yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan untuk masuk ke surga? Cirinya adalah sepanjang orang punya tauhid. Ya, jadi gambarannya di gambarannya di dalam hadis itu adalah sepanjang orang itu punya tauhid, ya punya la ilaha illallah, dia pasti masih masuk surga. Yes, seperti hadis syafaat yang pernah kita diskusikan panjang itu, ya. Karena itu kalau kita perhatikan bunyi hadis tadi yang diriwayatkan yang kita lihat di dari tafsir Al-Kabir, lihat yu'adzabuna, mereka diazab ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Jadi orang ahli tauhid yang belum bertaubat, ya, atau yang tidak diampuni dosanya memang masih karena dulu belum taubat di dunia, meskipun dia ahli tauhid, maka dia tentu akan tetap masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai ukur-ukuran begini, kalau ukuran logika ya. Kalau amal baiknya itu lebih baik, tentu langsung masuk surga. Itu begitu kalau ahli tauhid. Kalau 50-50, ya, kalau 50-50 itu juga masih masuk surga. Kalau ada yang menyatakan langsung masuk surga, ada yang menyatakan masa tunggu dulu. Ya, dia di Al-A'raf sampai nanti selesai masuk surga, yang masuk neraka selesai baru dia nanti masuk surga. Kalau dia di bawahnya, jadi timbangannya lebih banyak maksiatnya, meskipun dia punya tauhid, maka dia akan masuk nerakanya Allah SWT. Nah, sampai biqadri amalihim, sesuai dengan amalnya. Kalau nanti sudah selesai, maka dia akan masuk surganya Allah SWT. Itu namanya sampai berapa. Kalau dia tidak ada kebaikan sama sekali, ya, kecuali hanya syahadat, nanti setelah selesai semua dosanya, dia juga akan masuk surga. Selama dia dulu di dunia pernah melakukan syahadat. Dia orang Muslim. Tapi sekali lagi, hadis yang kayak begini, riwayat yang kayak begini ini bukan dimaksudkan untuk nyantai. Kalau begitu oke lah. Nggak bayangin ya, sehari di neraka itu susahnya minta ampun, sebagaimana gambaran di Jahanam tadi itu. Jadi jangan berpikiran bahwa sudah apa-apalah, yang penting in the end masuk ke dalam neraka. Dan sekali lagi, orang yang punya pikiran begitu itu gambaran dari ahli neraka dalam Al-Quranul Karim. Bukan gambaran dari ahli surga. Gambaran orang yang menyatakan tidak apa-apalah masuk neraka, yang penting ujungnya masuk surga. Itu gambaran ahli neraka. Karena itu jangan pernah punya pikiran begitu. Kita ini berusaha tetap husnudzon kepada Allah, berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ahli surga Allah SWT, meskipun dengan dosa-dosa kita. Karena itu berusaha terus untuk bertaubat dan memperbaiki diri, gitu, tanpa merasa putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai yang terakhir kan begitu, sebagaimana di awal surah
al-hasyr, kalau kita renungkan, ketika orang-orang yang di dalam neraka itu menghina ya orang-orang yang masuk, orang ahli tauhid yang masuk ke dalam surganya nerakanya Allah SWT, karena dia masih begitu ketemu di neraka dia mengolok-olok, kamu dulu kan mukmin, kamu dulu ahli tauhid, ternyata sama saja masuk neraka. Dan kemudian dia memohon kepada Allah, didengar oleh Allah, dan dia diangkat dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu membuat mereka kecewa sekali. Orang-orang kafir nanti kecewa sekali dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, ahli tauhid meskipun ketika itu dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia dientas dari neraka, itu akan membuat iri, membuat putus asa orang-orang kafirin atau orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hijr ya, ayat 1 kayaknya kalau saya enggak lupa. Ketika orang-orang kafir kecewa itu. Kayaknya waktu kita membahas yang pertama kali, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, ayat yang kedua dari surah Al-Hijr. Kalau masih ingat di awal-awal, ketika dia kecewa sekali, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, berapa banyak orang-orang kafir nanti kecewa banget dan dia menyatakan, aduhai kalaulah dulu saya menjadi orang yang muslim. Kenapa? Karena dia mendapati orang-orang muslim itu meskipun nanti masuk neraka, nanti dientas oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surganya. Pada saat mereka setelah menghina orang ahli tauhid yang diazab di dalam neraka, kata dia, ngapain terus dulu masuk Islam kalau ternyata kamu masuk neraka? Maka Allah keluarkan dia dari neraka dan dia hanya berkata pada saat itu, lau kanu muslimin, kalaulah dulu aku menjadi orang Islam. Ya, ini di surah awal-awal waktu kita bahas ayat kedua dari surah Al-Hijr yang kita kaji. Demikian Ibu. Bisa. Jadi ada banyak pertanyaan di chat ini ternyata Ustaz. Nggih. Kalau wacane. Iya, mau Ustaz. Ustadz, secara tidak sengaja kita bicara sehingga membuat berpisahnya saudara. Kemudian sudah kembali baik lagi, tapi dosa waktu kita membuat rusak itu masih jadi dosa atau sudah tidak ada lagi. Kalau kita sudah meminta maaf, satu, dosa itu kan dibagi jadi dua, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Ya. Cirinya ada 3 kalau untuk ke Allah, kalau untuk sama manusia tambah 1, ada 4. Kapan dosa itu akan dihapuskan? Yang pertama adalah menyesal. Ya. Yang kedua, stop dari maksiat tersebut. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi lagi. Jadi 3 persyaratan di kalangan para ulama, kapan taubat itu diterima. Kalau untuk berkaitan dengan Allah, 1 menyesal, terus ikhlas, stop dari maksiat, terus berusaha sekuat mungkin untuk tidak melakukannya lagi. Kalau kita melakukan 3 ini namanya taubat, dan itu diterima taubatnya oleh Allah SWT. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, harus ditambahi 1 lagi. Minta maaf kepada yang kita berbuat salah. Misalnya kita pernah berbicara yang nyakitin saudara kita. Lakukan 3 dulu. Nyesel, kita tidak mau lagi stop, tidak melakukan lagi, berusaha kuat untuk tidak melakukan lagi. Yang keempat, minta maaf sama orang. Saya mohon maaf dulu, saya pernah berbuat salah sama ngomongin Anda begini. Sepurane aku biar khilaf. Dah, selesai. Maka kita akan diampuni. Jadi ada 4 kalau berkenaan dengan makhluk, kalau berkenaan dengan Allah, ada 3. Ada 3. Misalnya, khomer, itu berkenaan dengan Allah. Kita ini pecandu khomer. Bagaimana caranya taubatnya Ustaz? 1, nyesel. Pertama harus nyesel dulu. Ya Allah, betapa kecewa kita. Kenapa kita melanggar perintah Allah? Harus ada penyesalan. Yang kedua, stop.
tidak minum lagi. Yang keempat, berusaha sekuat tenaga untuk tidak minum. Jauhkan semua botol, hilangkan semua apa yang berhubungan dengan khamr dan seterusnya. Tidak pergi ke klub, itu semuanya namanya taubat kita. Ya, itu namanya. Jadi 3 plus 1 itu sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang syarat diterimanya tobat. Ya. Oke, terakhir yang pertama di surga Allah akan mencabut kedengkian atau ghil. Kalau masih di dunia, gimana apa bisa dihindari karena manusia ada hawa nafsu? Bagaimana caranya supaya tidak ada dengki, penyakit hati? Yang kedua, apa artinya mutaqabilin? Jazakumullah. Oke, yang pertama tentang ghil. Ya, ghil itu memang sangat susah karena itu Quran menggunakan kata naza'ah seperti yang kita jelaskan tadi. Untuk bersih secara total tentu saja sebenarnya bisa juga di dunia tergantung kemampuan orangnya. Ya. Misalnya orang-orang saleh seperti digambarkan Nabi, orang yang tidak terkenal, namanya tidak diketahui, tiba-tiba Rasul berkata bahwa akan berjalan melewati kalian semuanya ahli surga, kata Rasulullah SAW. Yang lewat adalah orang tua, mengapit sandalnya, kelihatan dari bekas wudhu, tapi bukan dari sahabat senior. Besoknya Nabi berkata, akan lewat ahli surga di hadapan kalian. Dan ada sahabat yang menyangka orang itu ahli surga. Dan kemudian Rasul menyatakan, dialah ahli surga. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemudian diikuti oleh sahabat, ditanyain. Nah, yang menakjubkan ternyata orang ini disebut Rasulullah SAW sebagai ahli surga, amalannya yang istimewa sebenarnya tidak ada. Dalam pengertian misalnya dia ahli Quran, dia ahli Qiyamul Lail. Enggak, dia seperti kebanyakan orang Muslim. Satu yang dia menarik adalah kata dia, saya tidak pernah punya perasaan iri dengki kepada sesama umat Islam. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa di dunia? Bisa. Ya, contohnya banyak di antara sahabat Nabi. Apalagi kalau kita menyatakan 10 sahabat ahli surga, ya Umar, Utsman, Ali, tidak ada ghil di dalam hati mereka. Nah, kenapa ada hadis yang menyatakan kalau kita masuk surga nanti ghilnya dihapuskan dulu? Iya, kenapa? Karena orang yang masuk surga itu syaratnya adalah hatinya bersih. Kalau hatinya belum bersih, maka Allah bikin cara agar hatinya bersih dulu. Dengan cara apa? Kalau kita lihat dalam hadis ada 2 caranya. Satu, waktu di qantarah, maka nanti akan disempurnakan balasannya. Kalau dulu kamu iri, sekarang oke lah. Ayo, apa balasannya? Jadi semua orang nanti yang iri, dendam, hatinya itu jadi putih lagi. Di qantarah dulu, selesai, baru masuk surga. Yang kedua caranya dengan minum air tadi. Ya, sebagaimana dalam hadis, nanti dihilangkan airnya. Kenapa? Karena memang tidak akan bisa masuk surga orang yang hatinya masih punya iri dendam. Tidak mungkin. Sebagaimana di dalam hadis, dalam Al-Quran, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang masuk surga, hatinya harus salim, harus selamat, harus sehat, tidak ada irinya, tidak ada dengkinya. Karena itu, kalau di dunia ada orang yang hatinya sudah kayak begitu, pasti dia ahli surga. Itu maksudnya. Karena itu gambaran dari orang yang ahli surga. Nah, kita yang bukan sahabat Nabi, kita yang belum soleh, berusahalah untuk itu. Nopo saged Ustadz? Bisa. Caranya adalah, salah satunya adalah geser geser perhatian kita. Ngeten maksud kula. Kita ini kalau punya iri, dengki, marah sama orang, itu kan susah menghilangkannya. Kenapa? Karena pikiran kita masih ke orang tersebut. Satu. Yang kedua, atau kepada diri kita sendiri. Cek tak sepuro, rugi aku. Aku sing cacake kok, aku mbake kok, misalnya. Jadi fokus kita itu kalau nggak ke orangnya, ke diri kita sendiri. Nah, caranya untuk mudah, geserlah sekarang kepada selain 2 itu. Tidak kepada diri kita,